pagi Pak Pangestu. Selamat pagi Bu Put. Oke, tujuan kali ini Bapak saya panggil karena saya akan mengadakan supervisi terhadap pembelajaran Bapak nantinya di sekolah. Yang mana supervisi ini jangan Bapak anggap sebagai menakut-nakuti ya Pak ya. Karena supervisi ini tujuannya sebagaimana pembelajaran Bapak ini sudah terpenuhi dalam memenuhi kebutuhan anak, Bapak ya. Oke. Mungkin sebelum pelaksanaan supervisi dilakukan, mungkin Bapak memiliki permasalahan atau ada kata-kata atau yang ingin diungkapkan kepada saya, mau silakan. Untuk pembelajaran ya Bu. Iya. Untuk pembelajaran saat ini sih mungkin lebih ke anaknya dan sayanya Bu. Anaknya itu untuk beberapa anak pengelompokan atau untuk tugasnya itu terkadang masih belum bisa disamaratakan karena kemampuan masing-masing. Terus dari saya sendiri untuk memberikan materinya juga masih terkadang masih susah penyampaiannya Bu, untuk medianya mungkin nanti. Jadi permasalahannya anak masih ada yang beberapa anak yang masih perlu dibimbing lagi Pak ya intinya. Terus yang kedua Bapaknya mungkin terhadap materinya. Iya, mungkin materi itu apakah bisa diikuti anak dengan baik. Terus memang kalau dengan permasalahan seperti itu, gambaran murid Bapak sekarang ini bagaimana? Kalau sekarang ini gambarannya sih untuk anak-anak itu Bu, ya kayak tadi Bu, jadi anak-anak untuk pembelajarannya masih susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Susahnya itu untuk penyampaian materinya. Ya. Ya karena bentuk kalau kita kan di sini nanti materinya itu bagian-bagian tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan. Itu kan kalau tidak secara langsung susah. Jadi nanti di situ harus ada anak praktek membawa dan saya memberikan video bahwasanya yang bentuknya akar tunggang ternyata apa, tapi juga apa. Jadi ke materi dan ke pembelajaran sih. Jadi dasarnya Bapak ini masih merasa cemas ya. Iya. Apakah pembelajaran ini nanti dapat diserap oleh anak secara langsung, secara bisa. Terus selain itu juga Bapak tadi mungkin anak dalam pengelompokan itu ya. Jadi masih ada rasa keraguan untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang memenuhi segala kebutuhan anak. Jadi Bapak dari misalkan ya dari skala 1 sampai 10 di posisi manakah Bapak untuk mencapai tujuan itu agar anak-anak yang Bapak inginkan? Untuk saat ini mungkin di 5 ke 6 Bu. Iya, 5-6 Bu untuk saat ini. Oke. Tujuan yang bagaimana yang ke-6 ini yang ingin Bapak capai? Yang ingin dicapai nanti peserta didik mampu berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Terus nanti peserta didik mampu memahami materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk mencapai 6 dan seterusnya 2 itu dulu cukup Pak. Oke. Jadi harapan Bapak anak-anak itu bisa berkolaborasi, kerjasama. Oke. Adakah hambatan nantinya Pak yang akan dihadapi Bapak dalam proses pembelajaran itu? Mungkin waktu Bu. Iya, waktunya kan untuk pembelajaran mungkin ke anaknya mungkin yang sudah paham kita nggak terlalu kebanyakan waktu Bu. Cuma untuk anak-anak yang notabene masih perlu bimbingan tadi, nah itu waktunya. Dan untuk yang anak sudah nanti harus ada PR ke kitanya tambahan, jadi nggak terlalu monoton dan bosan. Ini ke waktunya. Jadi hambatannya nanti waktu, terus refleksi Pak ya. Iya, refleksi diri. Iya, kitanya juga. Untuk rencananya Bapak, untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut mungkin Bapak ada rencana untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, untuk yang pertama nanti saya sediakan media ajarnya Bu, untuk anak-anak supaya paham. Yang kedua pengelompokan anaknya secara kemampuannya dia. Yang ketiga untuk mengetahui refleksi tadi setelah pembelajarannya sudah ada nanti LKPD anak itu. Jadi atas mana biar kita tahu ke depannya anak itu pembelajarannya arahnya kemana. Jadi rencananya Bapak akan menyiapkan LKPD ya, sehingga nanti akan langkah-langkah anak itu
susun dengan baik. Nah, strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Bapak siapkan? Strateginya yang pertama yang tadi Bu, kolaborasi, Ya, kolaborasi. terus refleksi, sama nanti ada diskusi Bu. Di tengah sebelum refleksi ada diskusi menentukan gimana bagian tumbuhan yang sesuai atau yang tidak sesuai menurut kelompok mereka masing-masing. Diskusi itu sudah berdasarkan Kelompok, iya. Oke. Nanti kan pengelompokan, diskusi, baru refleksi. Oke, untuk seperti itu Pak, coba apa sih komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak bikin? Untuk komitmennya pastinya harus berkesinambungan Bu. Berkesinambungannya di sini saya, anak-anak dan tentunya rekan sejawat Ya. untuk selalu membawa pembelajaran ini dalam kehidupan sehari. Jadi nantinya anak-anak, oh yang dimaksud sama Bapak Ibu guru itu seperti ini. Jadi maka masih tenang di hatinya Bu. Oh, berarti yang dimaksud dengan kesinambungan ini materi yang diajarkan di kelas akhirnya terbawa ke dalam Kehidupan diri sehari, anak, iya. kehidupan sehari-hari. Oke, nah dalam pelaksanaannya nanti Pak Yo, mungkinkah Bapak membutuhkan bantuannya? Kepada siapakah Bapak akan minta bantuannya? Untuk bantuannya seperti yang harus komitmen tadi Bu. Jadi selain saya, anak dan satunya itu tadi komitmennya harus ke rekan sejawat. Jadi Pak, bantuannya ke situ. Bantuannya ke rekan sejawat. Oke. Itu sebagai bahan apa Pak bantuannya? Rekan sejawat mungkin nanti dikala, karena kan tidak setiap hari anak itu dengan saya Bu. Ya. Jadi nanti rekan sejawat juga bisa membantu saya. Selain satu refleksi ke pembelajaran saya, seperti ibu juga ini termasuk ke rekan sejawat Bu. Oke, terima kasih Bapak. Ini salah satunya. Jadi nanti selain saya juga harus merefleksi diri, ternyata anak-anak juga harus sama. Jadi sama-sama belajar. Oke. Jadi dari pembelajaran Bapak nanti rekan sejawat dimintai refleksi, dari anak juga dimintai refleksi, sehingga pembelajaran yang nantinya Bapak tanaman ke anak, jadi tahu apa sih kekurangan saya. Jadi sangat bagus, luar biasa Bapak. Oke, untuk tindak lanjutnya Pak, saya akan mengobservasi pembelajaran Bapak. Kira-kira Bapak kapan ya siapnya? Insya Allah sekarang hari Selasa gitu. Ya, Insya Allah di tahu. hari Kamis nanti bisa. Itu kira-kira jam berapa Pak? Mungkin enaknya fresh pagi apa siang ya Bu? Oke, bilang Bapak, ayo pagi aja. Nanti di pagi aja. Biar anak-anak masih fresh, saya juga masih fresh, Bu juga masih fresh. Oke, saya tunggu aksi nyata Bapak di pembelajaran hari Kamis. Semoga apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak tujukan dapat tercapai sesuai dengan harapan Bapak tadi, bahwa murid-murid itu dapat mencapai sesuai dengan Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Ada yang tidak berangkat hari ini? Sudah. Kemarin sudah ada tugas suruh membawa akar sama daun dari Pak Pangestu. Sudah. Ada yang tidak membawa? Bawa semua. Oke, dikeluarkan dulu. Sebelum daun sendiri, akar sendiri. Sudah. Yo, udah. Nanti sama si Pajawada. Bapak malah masih salah terus. Sudah? Oke, hari ini kita akan belajar. Kita akan apa? Belajar fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, nanti saat pembelajaran harapannya Bapak, anak didiknya Bapak nanti bisa nih tahu dari fungsi-fungsi tumbuhan. Fungsi itu apa? Kegunaan. Kalau manusia punya kaki buat apa? Buat jalan. Pak, tumbuhan apa nanti buat jalan? Nanti kita lihat dari bagian-bagiannya.
tumbuhan itu fungsinya buat apa? Sama nggak toh dengan manusia? Nanti kita cek sama-sama. Oke, sebelum dilanjut, Bapak minta tolong setiap kelompok maju ke depan satu. Nah, kelompok besar satu. Oke. Pernah lihat Bapak atau kalian kalau pagi itu kan menyiram tanaman, ya kan? Nah, ini yang tugas menyerap. Pagi yang piket menyiram tanaman. Nah, yang bertugas menyerap nanti yang hasil kalian siram adalah akar, menyerap air. Ya, paham? Itu untuk fungsi akar. Lanjut, yang kedua. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar ada juga. Oke, ini akar dibagi menjadi dua. Ternyata akar dua, Pak. Koyok kaki, Pak. Ada kanan dan kiri. Gambarin. Nah, ini kok beda, Pak? Ada akar apa ini yang pertama? Yang sini? Bedanya apa? Perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut? Iya, akar besar satu ke dalam tanah. Nih, kalau akar serabut, iya Pak, ukurannya sama kayak serabut Pak, kanan kiri, gak ada yang pokok besar. Oke, udah bawa akar. Oke, Bapak mau tanya, akar tinggi-tinggi, menurutmu akar yang tunggang? Yo, akar tunggang Pak, jangan pohonnya dibalik akarnya. Nah, akar tunggang, Bapak cek, akar tunggang dia besar satu ke bawah, satu. Oke, sudah bisa membedakan ya. Selain tadi ada fungsinya, sekarang ada perbedaannya. Ternyata akar ada dua, akar tunggang dan akar serabut. Akar selesai, lanjut. Setelah akar ada apa yang biasanya akar? Lihat di gambarmu. Di gambarmu buka yang di LKPD halaman 2. LKPD halaman 2 dibuka. Ada apa? Batang. Oke, lanjut batang Pak. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Agak. Ayo Mas Saska, coba. Kamu Mas Saska, bentar. Bacakan fungsi dari batang Mas Saska. Fungsi batang adalah sebagai saluran lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Oke, kalau fungsinya akar tadi untuk menyerap air. Nah, tempat masaknya tadi di video adalah daun. Biar sampai daun harus lewat apa? Batang. Berarti fungsi batang adalah sebagai sarana lewatnya air. Dari mana? Dari akar menuju ke daun. Terus selain
ya atau jalannya. Yang kedua apa? Menopang pohon agar tetap. Iya, itu ya fungsinya dua ya. Oke, itu untuk batang. Sekarang daun Pak. Oke, tadi ada akar buat nyerap air, batangnya buat lewatnya, daunnya untuk menyimpan ya, sebagai tempat fotosintesis juga. Fotosintesis itu apa? Nek wak dhewe, mamake dhewe masak ning dapur nggih makame dhewe. Nah, itu yang dinamakan fotosintesis. Ya, proses terjadinya tumbuhan mengolah makanan. Dilanjut, dibuka lembar kerjanya tadi yang halaman 2. Di situ ada gambar pohon. Ada kotak ikuti yang belum diisi. Silakan Bapak kasih waktu berapa menit? 1 menit kecepatan enggak? Kecepatan, oke, 3 menit aja cuma ngisi kok. Silakan diisi, ditulis di situ. Yang akar mana, yang bunga mana. Oke, sudah siap? 3 menit ya. Kelompokan. Oke, dimulai dari sekarang. Diisi di ini aja, yang ini. Nah, yang halaman 2. Ini kan ada putih-putihnya toh. Silakan diisi. Ayo. Nah, yang ini loh yang diisi. Ini kan ada putih-putihnya. Mana yang akar, batang, daun, buah, dan bunga yang mana? Iya, satu kelompok satu. Di LKPD-nya itu. Ayo ditulis. Ya, yang daun yang mana Mbak Ayu? Yang menurutnya kelompoknya Mbak Ayu. Daun ini tulis di sini daun. Ayo, waktunya berjalan. Tulis buah. Kalau menurut kelompokmu daun. Ayo, satu orang isi satu kolom. Yo, kerja kelompok. Bekerja secara berkelompok. Kerjasama. 3 menit. Yo, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Pak, aku homesroom di sini. Boleh. Pak, tahu tertib. Kalau kancane duduk boleh. Ya nggak boleh yang tidak mengerjakan. Sudah. Terbalik nggak? Yang hurufnya besar nggak mau Bapak. Di belakang hurufnya besar diganti. Tidak boleh menggunakan huruf besar di akhir, di tengah atau. Nah, ini udah betul. D-nya no, lihat ini no. Nah, sini no. Milih no, yang mana no? Akar. Yo, kelompok 2. Batang. Oke, kelompok 3. Kenapa Mbak kita kok ketawa? Buah. Oke, buah. Lanjut. Daun. Oke. Lanjut. Fungsinya tadi apa, Kak? Pintar menyerap air. Yang kedua ada batang fungsinya buat apa? Iya, dan melahirkan dari akar ke daun. Pintar. Daun menyimpan cadangan air dan tempat fotosintesis. Yang keempat,
kedua, melindungi biji. Terakhir, bunga untuk apa? Untuk menghasilkan biji. Ada yang salah? Benar? Benar semua ya? Oke, bagian tumbuhannya sudah. Sekarang Pak, fungsi, lihat halaman ketiga. Fungsinya di dalam lembar kerjamu di situ. Yuk, ditulis di sini. 5 menit untuk mengerjakan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan dimulai dari sekarang. Yuk. Ayo. Ada yang berfungsi menyerap air, ada yang mengalirkan air dari akar ke daun, ada yang tempat fotosintesis atau menyimpan, ya nggak apa-apa, menyimpan cadangan minuman, menyimpan apa tadi? Air, terus tempat. Ayo 2 menit waktunya, tinggal 2 menit. Yang sudah selesai boleh dicek kembali. Yang sudah juga siapkan satu anggotamu untuk maju ke depan mengisi fungsi bagian tumbuhan. Dibalik, tadi kelompok 1 dulu, sekarang kelompok 5 dulu. Dan adil. Ini siapa kelompok 5 yang mau nulis? Satu aja fungsinya, satu aja. Lanjut, ya coba asing, jangan terserah sini ya, lanjut. Di siapa kelompok 4? Untuk bunga apa? Apa? Selanjutnya kelompok 4 tadi yang belum. Sini kelompok 4. Sudah, gak apa-apa. Yuk, di bawahnya lagi. Enggak benar, di bawahnya lagi gak apa-apa. Enggak sampai nasi itu. Angkat. Oh, sebentar, dulu berarti. Kayak Mbak Dona aja nanti di tengah-tengah di sini aja. Sedikit-sedikit. Boleh. Ayo kelompok 4. Kembali. Kurang apa mas Pak? Bunga. Oh, itu apa bunga? Tuh. Bunga. Ada pertanyaan? Sama semua sekarang? Sama? Oke. Apa mas? Kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan ada 5. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Fungsi akar apa?
Batang itu apa batang? Yang ketiga ada Yogi daun. Untuk apa daun Mas Yogi? Iya, menyimpan cadangan air. Yang keempat ada. Tadi kita belajar tentang apa tadi? Tumbuhannya yang apa nih kita? Bagian tuh ada berapa tadi? 5. Paham ya? Beserta fungsinya. Oke. Silakan ketua kelasnya siapa? Oh iya, Mbak Najwa. Mbak Najwa boleh dipimpin berdoa untuk kita pulang. Ayo Mbak Najwa. Selamat siang. Besok hari apa? Jangan lupa pakai baju. Yang bikin hari ini siapa? Yo, boleh pulang yang bikin hari ini. Oke, selamat pagi Pak Pangestu. Selamat pagi Bu Pur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Seperti cuacanya Bu. Iya. Cuacanya panas, Panas. suaranya agak-agak merdu ya. Iya. Oke, kita bahas masalah pasca observasi ya Pak. Gitu. Tadi sudah dilakukan pembelajaran sangat luar biasa sekali pembelajaran Bapak, anak-anak juga antusias. Oke, jadi Bapak tujuan dari melakukan observasi kemarin itu bukannya untuk menakut-nakuti Bapak ya, tapi bagaimana pembelajaran itu bisa terlaksana. Biasanya kalau pembelajaran itu kita lakukan sendiri, apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita itu tidak terlihat. Dengan adanya observasi ini dapat terlihat. Mungkin adakah perasaan Bapak bagaimana setelah diobservasi kemarin? Itu Bu, pasca observasi itu jatuhnya tuh masih yang tujuan awal Iya. sama pas sesudah dan pas akhir itu jatuhnya beda Bu. Bedanya iya. Beda apa yang sudah direncanakan. Iya betul. Iya. Beda. Nah, jadi kayak anak yang awalnya nanti harusnya sesuai metodenya seperti ini, karena banyak anak Bu, jadi beberapa tuh karena harusnya planningnya sudah sampai A ke B, ini baru A-nya pelan-pelan. Nah, seperti itu Bu. Nah itulah Pak ya yang namanya kita melakukan pembelajaran, apa yang kita pikirkan nanti Pak, anak ini akan sesuai, ternyata belum tentu. Itulah Pak tujuan kita sebagai pendidik, memfasilitasi segala kebutuhan anak seperti itu. Kebutuhan anak pada saat ini dengan besok itu berbeda. Maka dari itu sebagai guru itu harus banyak strategi. Oke. Apakah indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak? Kemarin itu indikatornya seperti LKPD Bu. LKPD-nya anak-anak alhamdulillah sudah bisa. Cuma mungkin ada beberapa kemarin kan dikasih waktunya yang agak molor. Jadi Ya. untuk indikatornya insya Allah sudah tercapai dari LKPD. Jadi Bapak dengan keberhasilan anak itu, bahwa anak-anak itu dapat menjawab di dalam LKPD dan melakukan kerja kelompok dengan sesuai. Oke, apa yang bisa Bapak refleksikan dari pembelajaran yang sudah dijalankan tadi? Mungkin nanti kalau merefleksikannya kayak LKPD-nya tadi Bu, anaknya bisa dan mampu, dan untuk keberlanjutannya mungkin anak-anak bisa itu Bu, bisa lebih aktif lagi ke pembelajaran, karena kemarin kan karena LKPD berkelompok jadi yang antusias banget, yang pemalu jadi kalah sama temennya antusias ini. Jadi untuk itu lagi Bapak akan membuat LKPD mungkin
dalam apa ya, menyeluruh atau sendiri-sendiri gitu Pak Oke. ya. Nah, jadi Iya. akan merubah bentuk dari LKPD-nya. LKPD-nya. Oke, baik Bapak. Nah, untuk selanjutnya Pak, apa yang Bapak gunakan sebagai data untuk umpan balik dari murid-murid Bapak dalam menyiapkan persiapan pembelajaran selanjutnya Bapak? Mungkin dari hasil LKPD-nya tadi, Bu. Kayak Oke. hasilnya tadi kan, kalau dari yang kelompok itu hasilnya seperti apa, apakah kita selama pembelajaran, dan dari observasinya Ibu juga itu nanti Iya. bisa masukkan untuk data saya untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk anak itu nanti seperti apa. Oke, terima kasih sangat baik Pak ya. Jadi data-data itu bisa sebagai refleksi kita Betul. untuk membenahi diri agar pembelajaran itu lebih baik lagi. Nah, untuk rencana selanjutnya, kemarin sudah melakukan pembelajaran dan ternyata masih ada yang kurang. Oke. Nah, untuk rencana selanjutnya dengan pembelajaran Bapak bagaimana? Untuk rencana selanjutnya mungkin hampir sama seperti kemarin, cuma diimprove, Bu. Jadi kayak anak-anak itu nanti dari sayanya pribadi, medianya itu lebih dibuat menarik. Ya. Yang kedua itu anak-anak dengan lingkungannya seperti kemarin kan membawa tanaman itu lebih diperbanyak lagi, karena dari situ anak-anak akan paham. Sama mungkin nanti dibuat LKPD perseorangan yang dapat melihat, oh kalau individu anak-anak seperti ini. Mungkin itu. Oke, jadi akan lebih menambahin lagi ya Oke. dari persiapan yang kemarin. Oke, sangat baik sekali Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan ke depannya akan terwujud. Tetapi ya itu Pak ya, kalau kita ingin merubah segala sesuatu nggak langsung total ya, Iya, betul. sedikit demi Sedikit-sedikit, sedikit. iya. Intinya kita sabar dan kita mau. Oke. Karena kemauan itu ada. Yang paling utama adalah kemauan dari dalam diri. Oke, terima kasih Bapak. Selamat